Halo, jumpa lagi dengan saya Ihan Martoyo. Pada klip yang singkat ini kita akan membahas satu contoh bagaimana problem biasing pada FET bisa diselesaikan. Kita lihat di sini ini rangkaian voltage divider yang cukup umum. Kita lihat ada R1 dan R2, dan di drain ada RD, dan di source terkoneksi RS ya. Ini kita lihat komponen JFET-nya yang tergambar di sini. Lalu soalnya kita akan lihat nomor A saja, adalah mencari question point ya, titik kerja yang digambarkan sebagai IDQ dan VGSQ ya. Jadi ID dan VGS tempat JFET ini bekerja. Nah, kita lihat solusi yang dituliskan Boylestad. Di awal Boylestad itu menghitung titik-titik untuk menggambarkan persamaan Shockley dari JFET kita, begitu ya. Jadi kembali kita ingat di klip yang lain telah kita bahas ada 4 titik yang cukup mudah yang bisa kita hitung. Di sini diambil, kita lihat dari soal ya, bahwa kita tahu DSS-nya yaitu 8 mA. Lalu V pinch off kita ketahui juga minus 4 volt. Sehingga di kurva ini kita langsung bisa gambarkan dua titik ya, pada saat VGS 0, IDSS ini 8 mA. Lalu kita juga tahu pada saat ID sama dengan 0, maka VGS di sumbu X ini sama dengan V pinch off yaitu minus 4 volt. Nah, kita perlu satu titik lagi di kurva Shockley ini ya untuk bisa menggambarkannya, sehingga dipilih pada saat ID sama dengan IDSS per 4. Jadi ID sama dengan IDSS per 4 adalah 2 mA ya, di titik ini 2 mA. Kita dapatkan VGS sama dengan V pinch off per 2 ya. Jadi V pinch off di sini minus 4 volt per 2 adalah minus 2 volt. Kita lihat ada titik ini sebenarnya bisa kita dapatkan ya, pada saat ID-nya 2 mA dan VGS-nya minus 2 volt begitu ya. Sehingga dengan tiga titik ini, titik yang kita dapat dari perhitungan, titik VP dan titik IDSS, kita bisa menggambarkan kurva parabolik ini. Nah, lalu kita mesti menghitung dari rangkaian voltage dividernya tegangan di VG ya. Jadi tegangan di VG ini dengan cara voltage divider biasa ya adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dibagi VDD yang adalah 16 volt begitu ya. Kita lihat perhitungannya R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VDD, sehingga didapatkan VG adalah 1,82 volt. Nah, lalu kita lihat juga di loop sebelah kanan ya, karena tidak ada arus yang mengalir ke sini, maka VGS bisa kita langsung hitung sebagai bagian yang terkait dengan ID dikali RS begitu ya. Sehingga persamaannya kita lihat VGS adalah VG dikurangin ID kali RS ya. VG-nya telah kita hitung 1,82 volt ya. Lalu itu akan terkait dengan ID dikali RS, dan RS-nya ada 1,5 kilo ohm. Sehingga dari sini kita dapat hitung pada saat ID misalnya sama dengan 0 mA, kita dapatkan VGS sama dengan 1,82 volt begitu ya. Jadi yang coba digambarkan adalah load line-nya yang garis lurus ini, dan kita dapatkan dari persamaan ini kalau ID sama dengan 0 mA, jadi di titik ID-nya sama dengan 0 di sini, VGS-nya sama dengan plus 1,82 ya, jadi titik ini. Lalu kita tinggal perlu satu titik yang lain untuk mendapatkan garis yang ini ya. Dan dari persamaan ini kita dengan mudah memaksa VGS sama dengan 0 gitu ya. Lalu kalau pada saat VGS sama dengan 0, ID-nya bisa kita hitung 1,82 dibagi 1,5 kilo ohm, dan kita dapatkan 1,21 mA ya. Sehingga kita dapatkan titik ini VGS sama dengan 0, ID-nya 1,21 mA. Lalu dari dua titik ini kita bisa tarik satu garis lurus yang akan memotong kurva Shockley dari
komponen JFET-nya, dan kita dapatkan Q point-nya di sini dengan metode diagram yang berharga VGS sama dengan minus 1,8 volt, sedangkan IDQ-nya adalah 2,4 mA ya, sehingga ditulis boiler start di sini IDQ 2,4 mA dan VGSQ sama dengan minus 1,8 volt. Jadi demikian contoh perhitungan biasing sederhana untuk JFET dengan struktur voltage divider. Untuk struktur lainnya bisa dilihat di buku boiler start. Terima kasih.